Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Rahma Istifadah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Nurul Fatah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SDIT Nurul Fatah, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi pokok iman kepada hari akhir. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hebat. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Siswa kelas 5 fase C, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan teman sesama siswa kelas 5 semuanya. Baik. Siap. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Oke, kita lanjutkan dengan bertadarus bersama. Hari ini kita membaca Quran Surat An-Nas. Yuk, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, baiklah. Untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya secara bersama. Silakan semuanya berdiri. Indonesia di sanalah Indonesia aku bangsa dan tanah air. Marilah kita
silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, hari ini yang tidak hadir siapa? Akbar, Farel, Marcel, Niko. Alasannya apa? Sakit ya. Baiklah. Semoga teman kita yang hari ini tidak bisa hadir ke sekolah dikarenakan sakit, ya, kita doakan semoga lekas sehat dan bisa berangkat ke sekolah kembali. Ya, Nana ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, kira-kira kalian masih ingat tidak materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari minggu lalu? 5. Ada 5. Apa saja anak-anak? Ya. Ada 5 yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jangan dilupakan ya, harus tetap selalu diingat. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita hari ini ya, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi, akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Perhatikan ke layar proyektor. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir dengan benar. Jadi anak-anak, nanti setelah selesai pembelajaran, diharapkan kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ya, sampai sini paham anak-anak? Ya. Kalau sudah paham, perhatikan. Nanti pada pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar dengan menggunakan model PBL. PBL itu adalah problem based learning. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok ya. Terus kemudian akan Ibu bagikan LKPD. Terus setelah itu nanti di dalam LKPD itu ada persoalan atau permasalahan yang harus kalian pecahkan dan harus kalian jawab pertanyaan sesuai masalah yang ada di LKPD tersebut. Ya, terus setelah selesai kalian diskusikan, lalu kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Sampai sini paham tidak? Oke, kalau sudah paham, ya, Ibu mau bertanya tentang iman kepada hari akhir. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian pernah mendengar tentang iman kepada hari akhir? Pernah. Apakah kalian pernah melihat orang meninggal? Pernah. Apakah kalian tahu setelah orang meninggal dunia itu akan ada perjalanan yang sangat panjang, ya? Iya. Nanti kita akan bahas dalam bab ini, ya anak-anak ya. Oke. Nah, perhatikan. Coba kalian amati gambar yang ada di layar proyektor. Coba, gambar yang pertama. Ini adalah gambar apa anak-anak? Orang meninggal. Terus yang kedua, ini gambar apa? Tsunami. Iya, tsunami. Terus yang ketiga, gunung meletus. Yang keempat apa?
Apa ini? Ayo yang keempat, gempa bumi. Dan yang kelima adalah banjir bandang. Apakah semua kejadian tersebut ada hubungannya dengan iman kepada hari akhir? Iya, ada hubungannya ya. Kalau begitu, mari kita simak bersama video yang Ibu tampilkan tentang Quran surat yang berhubungan dengan iman kepada hari akhir. Kalian simak baik-baik videonya ya. Oke, itulah tadi Quran surat yang berhubungan dengan iman kepada hari akhir. Surat apa anak-anak? Quran surat Al-Qari'ah. Nah, mari kita simak materi hari ini tentang iman kepada hari akhir. Perhatikan ke layar proyektor. Pengertian iman kepada hari akhir. Anak-anak, ada yang tahu tidak? Iman itu artinya apa? Iman itu artinya percaya, kepercayaan. Sedangkan kalau hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia beserta seluruh alam dan isinya, baik yang ada di dalamnya. Tidak tersisa sedikit pun. Jadi iman kepada hari akhir itu adalah mempercayai dan meyakini bahwasanya hari akhir atau hari kiamat itu akan terjadi. Kita tidak tahu kapan. Ya, kita tidak tahu kapan akan datangnya hari akhir. Apakah di sini kalian tahu kapan akan datangnya hari akhir? Tidak tahu. Yang tahu siapa anak-anak? Iya. Yang tahu hanyalah Allah, ya. Perhatikan ke layar proyektornya. Nah, seperti yang kita lihat di video tadi, ya, tentang surat yang berhubungan dengan iman kepada hari akhir, yaitu Quran surat Al-Qari'ah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ainil manfus. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Jadi, Quran surat Al-Qari'ah ini menggambarkan kejadian datangnya hari kiamat. Manusia diperumpamakan seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung yang berhamburan. Mengerikan tidak anak-anak? Kalian takut tidak akan datangnya hari kiamat? Takut, ya. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita siap menghadapi akan datangnya hari kiamat, ya. Oke. Kita lanjutkan. Macam-macam hari akhir. Masih ingat tidak? Hari kiamat itu dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Iya, pintar. Ada kiamat sugra dan ada kiamat kubra. Kita perhatikan, ya. Pengertian dari kiamat sugra atau disebut dengan kiamat kecil, ya. Apa itu kiamat sugra? Kiamat sugra yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, ya. Contohnya apa, anak-anak? Adanya
kematian seseorang. Di daerah tempat tinggal kita saja, ya, pasti ada yang meninggal. Ya kan? Iya. Terus selanjutnya apa? Terjadi bencana alam di mana-mana. Seperti apa? Banjir bandang, gempa bumi, apalagi? Gunung meletus, tsunami, ya. Masih banyak yang lainnya. Itu adalah beberapa contoh dari kiamat apa? Iya, kiamat sugra. Terus yang kedua adalah kiamat apa? Kubra. Kiamat kubra artinya adalah kiamat, ya, kiamat besar. Kiamat kubra yaitu hancurnya seluruh alam semesta dan seluruh isinya tanpa terkecuali, tanpa tersisa sedikit pun. Jadi semua yang ada di dunia ini itu hancur luluh lantak, tak tersisa sedikit pun, anak-anak, ya. Siapa yang mengetahui? Tidak ada yang mengetahui. Kiamat kubra ini, ya, adalah rahasia Allah. Yang perlu kita persiapkan adalah amal, ya. Contoh dari kiamat kubra apa, anak-anak? Iya, turunnya Nabi Isa, apalagi? Turunnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, apalagi? Iya, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terus apa lagi? Matahari terbit dari, ya, matahari terbit dari sebelah barat, ya. Jadi itu adalah beberapa contoh atau tanda-tanda hari kiamat besar. Oke, sampai sini paham, anak? Kalau sudah paham, akan Ibu bagikan, ya, anggota kelompok untuk mengerjakan tugas diskusi. Tapi sebelum kita mengerjakan tugas itu, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu supaya lebih semangat, ya, untuk mengerjakan diskusinya nanti. Siap, anak-anak? Iya. Oke, ice breaking dulu. Kalau masih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Coba bareng-bareng tepuk semangat. Dan di dung. Dan Oke, masih semangat ya. Kalau gitu langsung saja Ibu bagi kelompok ya. Ini kan duduknya sudah berkelompok ya. Jadi tinggal Ibu bagi. Di sebelah kanan Ibu sini adalah kelompok 1 ya. Depan Ibu kelompok 2. Sebelah kiri kelompok 3 ya. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Ya, siap tidak? Siap. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Oke, perhatikan anak-anak. Cara mengerjakan LKPD dalam kelompok ini adalah, perhatikan. Yang pertama, kalian tulis nama kelompoknya siapa saja, ya. Kalau ada 3 ya ditulis semua 3, kalau ada 4 ditulis semua 4, ya. Terus kelasnya kelas berapa, ya. Kemudian petunjuk penggunaan LKPD, perhatikan. Bacalah doa sebelum mengerjakan. Ingat, itu yang utama ya. Terus, pahami dan cermati video Quran Surat Al-Qari'ah yang telah ditampilkan oleh gurumu. Tadi sudah Ibu tampilkan ya tentang Quran Surat Al-Qari'ah ya. Di buku Pak I kalian juga ada, nanti silakan dibuka ya. Terus yang ketiga, tuliskan hasil diskusi kalian dalam lembar kerja. Di situ ada lembar kerjanya di bawah ya. Di situ ada kolom pengisian jawaban ya, ada nomor 1 dan nomor 2. Kerjakanlah dengan teman sekelompokmu. Perhatikan pertanyaan nomor 1, apakah hubungan Quran Surat Al-Qari'ah dengan hari kiamat ya? Nanti silahkan kalian diskusikan. Yang kedua, bacalah dan pahami cerita berikut. Di situ ada sebuah permasalahan, silahkan kalian baca dan pahami. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Jadi silakan kalian pecahkan masalah apa yang ada di dalam lembar kerja tersebut secara bersama-sama. Nanti setelah selesai lalu dipresentasikan ke depan. Paham sampai sini anak-anak? Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Masih ingat kan tadi Quran Surat Al-Qari'ah ya yang sudah ditampilkan video, terus di buku kalian juga kan ada ya. Terus soal yang kedua itu tentang permasalahan. Jadi kalian harus bisa memecahkan masalah tersebut dengan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Baca dulu apa masalahnya, kemudian baca pertanyaannya apa ya. Kelompok 3 sudah? Belum? Yang nomor 1 sudah? Coba Ibu lihat. Yang ini kalian harus membaca permasalahannya dulu apa ya, kemudian baru dijawab. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat menurut agama kita ya. Situ pengertiannya ada semua di buku, tinggal kalian cari hari kiamat adalah apa. Paham? Oke, kerjakan. Oke, sudah selesai semua belum anak-anak? Kalau sudah selesai, sekarang waktunya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa hubungan Quran Surat Al-Qari'ah dengan hari kiamat? Surah Al-Qari'ah menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi dahsyat terjadi. Peristiwa kiamat itu sangat dahsyat dan mengerikan. Nomor 2,
Farah mendengar cerita dari gurunya tentang hari kiamat. Gurunya mengatakan bahwa hari kiamat adalah hari di mana semua makhluk hidup akan dihisap amal baik dan buruknya. Farah menjadi penasaran, bagaimana cara kita mempersiapkan diri agar selamat pada hari kiamat. Farah ingin melakukan banyak hal baik, tetapi dia merasa bingung karena teman-temannya sering melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti berbohong, malas belajar, dan tidak membantu orang tua. Dia juga khawatir apakah amal baik yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatnya selamat. Berdasarkan permasalahan tentang Farah, kami dapat menjawab pertanyaan berupa 1. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat menurut agama kita? Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. 2. Mengapa penting untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat? Kita harus selalu mempersiapkan diri dengan berbuat baik agar saat hari itu tiba, kita bisa mendapatkan balasan berupa pahala dan masuk surga. 3. Apa saja amal baik yang bisa dilakukan anak-anak seperti Farah? Salah satunya, berdoa dan melaksanakan sholat 5 waktu. 4. Bagaimana cara Farah bisa tetap melakukan kebaikan meskipun teman-temannya sering berbuat kurang baik? Farah harus berani menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Misalnya, saat teman-temannya berbohong, Farah bisa tetap berkata jujur. Jika ada teman yang malas belajar, Farah bisa mengajaknya belajar bersama. Farah juga bisa meminta bantuan dari orang tua atau guru untuk memberi pengertian kepada teman-temannya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oke anak-anak, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya sudah bagus ya. Hanya perlu diperbaiki dalam penyampaian hasil diskusinya. Belajarlah berbicara di depan umum dengan lancar ya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan dan masalah yang ada di lembar kerja sudah dijawab dengan baik ya. Jawabannya juga sudah bagus. Oke, selanjutnya untuk mengevaluasi pembelajaran pada hari ini akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik ya. Di situ berisi 10 soal. Silahkan kalian kerjakan dengan baik ya. Dan usahakan kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contekan ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, ini Ibu bagikan lembar kerjanya. Namanya jangan lupa ya. Sudah. Sudah belum? Sudah? Kan anak kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan lembar kerjanya.
Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke. Nanti lembar kerjanya Ibu nilai di rumah. Nanti Ibu bagikan di pertemuan yang akan datang ya. Oke. Cukup sekian ya materi kita pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang iman kepada Iman kepada hari akhir itu adalah apa? Mempercayai dan meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi, ya. Hari kiamat itu dibagi menjadi berapa, Nana? Kiamat apa dan kiamat apa? Iya, hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada kiamat kubro dan kiamat subro. Kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, sedangkan kiamat subro adalah kiamat kecil. Jadi itulah ya kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini. Sekarang kalian maju ke depan, ekspresikan bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini ya. Silakan maju ke depan dari Umi. Bahagia. Lanjut, Tandi. Bahagia. Oke, Atifa. Bahagia. Alfi. Oke, semuanya bahagia ya? Ya. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian bisa menjelaskan tanda-tanda hari akhir? Iya. Apakah kalian tahu tentang pengertian iman kepada hari akhir? Tahu. Ya. Jadi semuanya sudah bisa dan paham tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, ya. Nanti di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan belajar tentang materi ibadah haji dan kurban, ya. Oke, cukup ya sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Di rumah jangan lupa belajar, ya. Terus semangat dalam menuntut ilmu. Apa yang sudah dipelajari hari ini dipelajari lagi di rumah, ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah birabbil alamin. Silakan boleh berkemas-kemas. Baiklah anak-anak, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Berdoa dimulai. Insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.